Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya juga ingin mengalukan buat yang pertama kali melihat live ini, kita sangat bersyukur dan kita mengalu-alukan Anda untuk terus mengikuti live kita ini setiap minggu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang disimpan dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama berdoa untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Anda juga boleh memberi melalui aplikasi Boost ataupun melalui Bank In dan juga melalui memberikan star yang ada di bawah live ini ya. Oke, puji Tuhan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan juga pemberian kami Bapak. Dalam nama Bapa, Anak Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang simpan dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan untuk membangunkan kehidupan kita, untuk membuat kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Haleluya. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup layak akan kedatangannya dengan menjadi gereja yang cemerlang, tanpa cacat dan celah. Amin. Menjadi gereja yang cemerlang. Kita akan baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu dengan untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara yang siman dalam Tuhan, kita telah mendengar beberapa minggu tentang firman Tuhan bahwa kedatangannya pada kali yang kedua, di mana ia mau kita memuliakan dia. Dan kita juga telah pelajari bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan menyatakan kita sebagai anak-anaknya kepada dunia untuk kemuliaannya. Dan kita tahu juga dan kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu dia akan datang untuk menyatakan kecemerlangan gerejanya yang ada di muka bumi. Amin saudaraku, Yesus akan datang menyatakan kecemerlangannya di muka bumi ini. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 hingga 27, firman Tuhan berbunyi demikian, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan membandingkan dengan air dan firman. Yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau sopan atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saya ulangi yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Jemaat itu berbicara kita sebagai gereja, di mana Tuhan mau pada waktu kedatangannya kita akan menjadi gereja yang cemerlang. Amin saudaraku. Dan kita tahu bahwa setiap kita telah diselamatkan dan Tuhan juga telah menempatkan kita di hadapannya sebagai satu tubuh yang dekat dengan Dia. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia seperti pasangan suami istri yang begitu dekat. Dan kita tahu bahwa kedatangan Yesus sebagai mempelai lelaki dan gerejanya adalah mempelai perempuan. Ini satu hal hubungan yang begitu luar biasa saudaraku. Itu sebabnya Yesus sedang menyiapkan kita sebagai satu gereja yang cemerlang bagi menyambut kedatangannya. Amin saudaraku. Jadi dalam kita menunggu kedatangannya sebagai gereja yang cemerlang, kita harus menjalankan kehidupan yang layak di hadapannya dengan kekudusan, tanpa cacat dan tanpa celah. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menjadi gereja yang benar-benar bisa menyatakan kecemerlangan, kemuliaan Tuhan. Ketika ia datang, maka kita menjadi gereja yang cemerlang, menjadi pengantin wanita, dan Yesus adalah pengantin lelaki, dan inilah hubungan rahasia yang sangat dalam bagi umat Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 1-23, ini berkaitan dengan untuk menjadi gereja yang cemerlang dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu bekerja
melalui ketundukan kepada Kristus, tunduk kepada Kristus, tunduk dengan apa yang dia ingin kerjakan, tunduk kepada apa yang dia katakan, saudaraku. Kita baca dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 21 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya ulangi, Kristus adalah jemaat, kepala jemaat, dan dialah menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Amin. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dan segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Kalau kita lihat saudaraku dalam hal ini, Tuhan telah membangunkan gerejanya itu, yaitu gereja itu dibangunkan oleh Yesus melalui struktur dan adanya keteraturan, adanya hal yang telah Yesus tetapkan dalam gereja sebagai satu peraturan dan menyusun gerejanya supaya gerejanya itu bisa berfungsi dengan baik, supaya tidak ada pemberontakan, tidak ada hal-hal yang membuat gereja itu tidak bisa berkembang ke depan. Saudaraku, jadi di dalam tubuhnya Yesus berkata bahwa dialah ada kepala dan kita adalah anggota jemaatnya. Maksudnya apa saudaraku? Di dalam gereja ini, di mana saudara beribadah, dan kita mesti mengerti dan kita mesti tahu bahwa kepala di dalam gereja itu adalah Yesus sendiri. Amin. Dan Yesus telah menetapkan otoritas-otoritas dan setiap orang dalam posisi masing-masing untuk gereja itu bisa bergerak keluar. Amin. Untuk bisa berkembang, saudaraku. Ini dia. Jika tidak ada ketundukan dalam struktur yang Yesus telah tetapkan di dalam gerejanya, sudah pasti, saudaraku, ada masalah dan ada pemberontakan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya ketundukan itu untuk kita membangun gereja untuk menjadi gereja yang cemerlang. Tunduk kepada pemerintahan Kristus, tunduk kepada kepala. Nah, Yesus adalah kepala. Makanya saudaraku, jika kita melakukan hal ini, gereja akan berfungsi dengan cemerlang. Amin. Gereja akan, di situ kita akan melihat adanya kasih, adanya saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Di mana di antara jemaat kita saling menghormati, jemaat menghormati pemimpin yang ada dalam gereja dan setiap kita yang ada menghormati Tuhan dan tunduk. Dan inilah cara gereja itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa menjadi gereja yang cemerlang. Amin saudaraku. Ini dia, maka Yesus memberikan contoh antara hubungan dia dengan gerejanya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Amin saudaraku. Maksudnya ini hubungan yang sangat luar biasa saudaraku. Ia berkaitan hubungan antara suami dan istri, antara gereja dan jemaatnya. Di mana di dalam gereja itu harus ada kasih, saling mengasihi. Sama seperti suami mengasihi, istri mengasihi, tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri. Ini dia saudaraku. Dalam segala hal. Jadi Alkitab berbicara, istri harus tunduk kepada suami dengan cara bagaimana istri juga menghormati suaminya, di mana harus adanya saling hormat menghormati. Jadi Yesus memberikan contoh. Apa yang berlaku dalam keluarga, dalam pasangan suami istri itu juga harus kita kerjakan. Apa yang berlaku di dalam gereja. Yesus adalah mempelai lelaki, kita adalah mempelai perempuan. Maka ketika Yesus datang, dia mau melihat kita sebagai mempelai perempuan ataupun gerejanya itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan gerejanya harus berfungsi di dalam kasih. Ya saudaraku, ini dia. Kita perlu sebagai jemaat, kita perlu saling menghormati satu dengan lain. Sama seperti suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Dalam segala hal. Ini yang telah Yesus tetapkan saudaraku. Jadi dalam gereja, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Saling menghormati. Kita ambil contoh saudara.
Ketika ada di antara jemaat, di kalangan jemaat mungkin memiliki pengertian atau wahyu dari Tuhan dan dia membicarakan kepada kita. Apa yang kita perlu sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang berada di dalam posisi yang di atas mereka. Kita perlu belajar menghormati apa yang mereka ucapkan. Jangan kita tolak mentah-mentah, saudaraku. Kita perlu tahu dan kita perlu menghormati, karena Yesus berbicara bahwa di dalam gerejanya harus saling menghormati. Jangan kita merasakan bahwa kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pastor atau hamba Tuhan, ketika ada jemaatmu berbicara tentang sesuatu kebenaran ataupun wahyu yang dia terima, kita tolak mentah-mentah dan kita katakan, karena kamu orang biasa, kamu mengeluarkan kata-kata ucapan mungkin wahyu, kami tidak dapat terima. Ini adalah pemimpin yang sombong, yang tidak menghormati jemaatnya. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus saling menghormati. Sama juga, saudaraku, ketika kita tahu bahwa di atas kita Yesus adalah kepala. Dia adalah kepala gereja, di mana gereja harus tunduk kepada Kristus. Amin. Kita sebagai jemaat juga harus tunduk kepada Kristus. Inilah sistem peraturan yang Yesus tetapkan di dalam gerejanya, supaya gereja itu bisa berfungsi dengan benar. Supaya kita menjalankan keluar dengan ketundukan kepada Kristus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Kita juga harus tunduk kepada pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan atas kita. Ayat ke-24 saya akan bacakan. Karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk, saudaraku. Jemaat harus tunduk kepada pemimpin. Pemimpin harus menghormati dan mengasihi jemaat. Dan seluruh ini adalah gerejanya, adalah tubuh Kristus, di mana kita semua harus mentaati Kristus. Mentaati Yesus sebagai kepala. Ini dia cara gerejanya berfungsi, supaya kita bisa menjadi gereja yang cemerlang dan bersiap pada kedatangannya. Dan di sini juga Tuhan mau kita mempraktekkan kasih dan saling menghormati. Sama seperti istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi, menghormati atau mengasihi istrinya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Tuhan katakan dalam ayat ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Saudaraku, ada yang bertanya, bagaimana kalau suami itu melakukan hal yang mungkin menyakitkan hati kita sebagai istri? Oke, mungkin ada suami yang tidak bertobat, dan melakukan hal yang salah. Tetapi bagaimana dengan hal ini? Ada kita mau meninggalkan dia atau tidak merespek atau menghormati dia? Tetapi firman Tuhan menjelaskan di sini jelas bahwa demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Alkitab berbicara bahwa kita harus ataupun sebagai istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Sama juga dengan halnya dengan jemaat. Harus tunduk di bawah kepimpinan yang Tuhan telah tetapkan atasmu dalam segala sesuatu. Amin. Sama juga jemaat harus tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Maksudnya Tuhan sudah memberikan satu cara atau tata tertib bagaimana gereja itu berfungsi dan menjadi gereja yang cemerlang, saudaraku. Jadi jika ada hal yang buruk terjadi dalam keluarga atau gereja dan kepada pemimpin, maka kita pasti bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk berbicara kepada pemimpin atau kepada jemaat. Kalau ataupun istri kepada suami jika ada masalah. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Dan kita adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita memberikan kita hikmat untuk berbicara kepada mereka jika mereka melakukan kesilapan ataupun kesalahan, memberikan teguran. Tetapi pada masa yang sama kita masih tunduk di bawah otoritas suami atau pemimpin kita. Amin, saudaraku, ini jelas. Firman Tuhan memberitahukan jelas cara bagaimana gereja itu bekerja, saudaraku. Jadi Tuhan akan memberikan kita hikmat dan bertindak. Apa yang harus kita katakan kalau kita berada dalam situasi seperti ini? Saudaraku,
Jadi jangan kita memberikan peluang kepada iblis, mengizinkan musuh mengacaukan pikiran kita dengan banyak pertanyaan yang negatif. Bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini? Amin. Kadang-kadang kita katakan begini, hormatilah suamimu. Contoh, tunduklah kepada suamimu. Suami saya begini, begitu, begini, begitu. Bagaimana kalau dia begitu? Apa yang saya harus lakukan? Ataukah harus saya terus tunduk kepadanya atau meninggalkan dia? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jelas bahwa kita harus tunduk dalam segala hal. Makanya dan kalau Tuhan sudah berbicara seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan engkau hikmat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Amin, saudaraku. Di dalam gereja jika ada perkataan-perkataan negatif tentang pemimpinmu, orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, minta dari Tuhan bagaimana menyatakan apa yang ada di dalam isi hatimu kepada mereka. Tapi dalam posisi tunduk kepada pemimpin. Sama juga gereja harus tunduk kepada Kristus. Ini dia saudaraku, ini caranya yang Tuhan telah letakkan di dalam gerejanya. Bagaimana itu gereja berfungsi. Jika ada hal yang buruk berlaku dalam gereja atau pemimpin, sudah pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat. Dan mengatakan sesuatu dan bertindak. Namun kita masih memiliki hati yang tunduk kepada pemimpin. Amin. Jangan cakap buruk tentang mereka. Jangan cakap buruk tentang suamimu. Amin, saudaraku. Jika ada hal yang bermasalah dalam rumah Tuhan ataupun dalam keluargamu, kita perlu belajar tunduk dan bekerja melalui otoritas yang Tuhan telah berikan sebagai suami ataupun sebagai jemaat. Ataupun sebagai istri, saudaraku. Ini sangat penting. Makanya Yesus menjelaskan bahwa gereja itu harus seperti ini cara dia bertindak. Di mana kita saling mengasihi dan saling tunduk di antara satu dengan yang lain dan saling menghormati, saudaraku. Supaya gereja bisa berfungsi dengan baik dan menjadi gereja yang cemerlang pada waktu kedatangan Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam Efesus pasal 5, saya akan bacakan sekali lagi Efesus pasal 5 yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dengan bukti bahwa dia telah menyerahkan dirinya buat jemaatnya. Makanya suami juga harus mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang ke-25, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Dengan baik-baik saudaraku. Dan ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi Tuhan, sudah pasti dia akan mengasihi jemaat. Mengasihi orang-orang yang ada dalam gereja. Ini satu hal yang tidak dapat dipisahkan, saudaraku. Sebab firman Tuhan yang ke-29 mengatakan, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya. Amin, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus merawat dan mengasihi kita sebagai jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberikan bukti pengorbanannya. Dan dia memberikan perkataan-perkataannya yang benar supaya kita bisa bertumbuh sebagai satu gereja. Supaya kita bisa dikuduskan dan sucikan lewat air dan firman. Lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Yang Tuhan maksudkan dari apa yang kita bicarakan tadi adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Amin. Dan Tuhan juga mengatakan, bagaimanapun juga sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus, kita harus menjalankan keluar struktur yang Tuhan telah tetapkan, yang telah berikan kepada keluarga kita dan juga kepada gereja. Saudaraku, gereja yang cemerlang
harus didirikan melalui kasih dan pengorbanan. Kita tidak bisa membangunkan gereja ini tanpa kasih kita terhadap jemaat, tanpa kasih kita kepada Tuhan. Dan kita juga tidak bisa membangunkan gereja ini dengan cemerlang tanpa pengorbananmu. Amin. Jangan kita seperti orang yang mengasihi gereja, kita katakan kita mengasihi gereja, tetapi buktinya saudara tidak sanggup berkorban untuk gereja. Itu bukan kasih saudaraku, ini harus disatukan. Ketika kita mengasihi gereja, kita juga sanggup berkorban kepada gereja. Amin. Kalau kita baca sini saudaraku, hai suami kasihlah istrimu bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah satu tubuh. Makanya saudaraku, kalau kita sebagai jemaat dalam rumah Tuhan, maka Tuhan mau kita belajar mengasuh dan merawat gereja ini lewat kasih dan pengorbanan. Saudaraku, saya ingin tanya, adakah saudara mengasihi gerejamu? Adakah saudara mengasihi jemaat yang ada di sekitar kita? Adakah saudara mengasihi jemaat yang ada dalam satu tubuh di tempat ini? Saudaraku, ini dia, gereja harus mengorbankan dirinya, ataupun kita harus perlu mengorbankan diri kita untuk kita mengasihi gereja sama seperti Yesus Kristus mengorbankan dirinya buat saudara dan saya, buat gerejanya. Ini sangat penting saudaraku. Jadi berkorban untuk gereja bukan berkorban untuk manfaat diri sendiri, tetapi berkorban untuk kepentingan gerejanya. Bukan kita mau melakukan hal untuk berkorban, mungkin tenaga kita, mungkin menggunakan keuangan kita, mungkin masa kita kepada gereja. Tetapi dalam hati kita ada kepentingan yang kita inginkan dari rumah Tuhan. Ini masalah saudaraku. Jadi kalau kita mau berkorban untuk gereja, kita benar-benar mau berkorban. Amin. Karena kita berkorban sebab kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita memberikan keuangan kita lewat persembahan atau persepuluhan. Bukan sebab satu peraturan, tetapi sebab kita mengasihi Tuhan. Kita mau berkorban tenaga kita kepada Tuhan. Kepada gereja kita mau berkorban. Mungkin kita banyak berkorban memberikan tenaga dan waktu keuangan kita kepada gereja. Namun saudaraku, kalau kita melakukan dengan hal yang bersungguh-sungguh untuk Tuhan, makanya saudara tidak jujur di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita koreksi hati kita. Sejauh mana kita mengorbankan diri kita untuk rumah Tuhan? Adakah kita hanya sebagai jemaat datang mendengarkan firman Tuhan lalu balik dan tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan? Saudaraku, Tuhan mau kita sebagai jemaat belajar berkorban, merawat dan mengasuh rumahnya, supaya gerejanya ini bisa menjadi gereja cemerlang pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku, dalam ayat ini kita dapat lihat di mana Tuhan juga menjelaskan menggunakan penjelasan suami dan istri di mana mereka harus saling mengasihi, di mana suami juga harus berkorban mengasihi mengasihi istri, keluarga, dan juga dengan pengorbanan tenaga keuangan untuk menjadi keluarga yang bahagia. Sama dengan gereja saudaraku. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, Tuhan mau gerejanya dibangun dengan kasih dan pengorbanan oleh jemaat Tuhan. Saya ulangi, gereja Tuhan. Tuhan mau kita membangunkan dengan cemerlang melalui kasih dan pengorbanan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan memberikan dirimu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan sanggup berkorban dan memberikan apa yang ada yang engkau perlukan, apa yang gereja perlukan, kamu berikan kepada Tuhan. Kenapa? Saudara mengasihi gereja. Amin. Jadi apa tujuannya Yesus memberikan dirinya kepada gereja untuk mengasihi gereja? Apa tujuannya Yesus memberikan dirinya? Kenapa saudaraku? Karena supaya gerejanya bisa dikuduskan dan disucikan melalui firman-Nya. Amin. Jadi dia saudaraku, gereja menjadi cemerlang ketika gereja itu dikuduskan dan disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita baca, istri harus ditunduk kepada suami dan jemaat kepada pemimpin, karena mereka lah memberikan perkataan firman kepadamu supaya kamu dapat dikuduskan. Amin. Makanya saudaraku, Tuhan meletakkan pemimpin dalam gereja untuk membicarakan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan inilah yang bisa menyucikan hati dan pemikiran supaya kita benar-benar bisa melakukan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita mengasihi gereja, dan kita bisa berkorban. Kenapa saudaraku? Karena pemikiran dan hati kita telah disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini kita mesti mengerti. Oleh itu saudaraku,
kita sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab memberikan perkataan Tuhan supaya ia bisa mengubah engkau. Sebagai seorang pemimpin sel, mereka bertanggung jawab memberikan perkataan Tuhan kepada jemaatnya, kepada ahli sijinya, selnya, supaya ahli sijinya ini, tubuh Kristus ini bisa dirawat dengan perkataan-perkataan yang luar biasa dari Tuhan. Supaya kita bisa dibangunkan bersama-sama, saudaraku. Ini dia. Jadi seorang pemimpin ataupun seorang suami memberikan perkataan-perkataan Tuhan kepada istrinya. Pemimpin memberikan perkataan-perkataan Tuhan kepada gerejanya. Kepada jemaat, saudaraku. Supaya kita semua dikuduskan lewat perkataan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu dapat menegur kesalahan kita dan dapat membangunkan iman kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Supaya tidak ada akar kepahitan, tidak ada pemberontakan dalam hati kita, tidak ada hal yang bersungguh-sungguh yang kita lakukan. Karena firman Tuhan telah menguduskan hati dan pemikiran kita, dan kita mengerti bahwa untuk kita menjadi gereja yang cemerlang, kita perlu mengasihi Tuhan, kita perlu berkorban, dan kita perlu menerima perkataan Tuhan untuk menguduskan pemikiran kita. Supaya kita menjadi sebuah jemaat Tuhan yang bisa menjadi jemaat yang cemerlang dan siap menantikan kedatangan Tuhan. Inilah saudaraku, oleh itu kita perlu tunduk untuk menerima perkataan Tuhan daripada kita suka melawan dan memberontak. Karena saudaraku, jika kita seperti ini, iblis akan mudah menipu kita, akan memutar-belitkan perkataan yang kita terima sehingga membuat kita bangkit dan memberontak. Berapa ramai saudaraku saya lihat, bukan saya di gereja kita, di mana-mana gereja. Jika adanya pemberontakan, itu karena tidak ada kepuasan hati. Ataupun salah mengerti kebenaran firman Tuhan, maka ia memberontak. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur. Karena Yesus sangat memperhatikan jemaatnya. Makanya Yesus merawat dan menjaga tubuhnya. Yesus tidak akan membiarkan gerejanya dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya Yesus merawat dan menjaga tubuhnya. Ini Rasul mengatakan, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi maksudnya apa saudaraku? Tuhan tidak pernah membenci gerejanya, tetapi Tuhan mau merawat dan mengasuh jemaatnya supaya jemaatnya benar-benar menjadi gereja yang cemerlang dan bagaimana hidup layak di hadapan Tuhan dan bagaimana melalui ketundukan mereka menerima perkataan Tuhan sehingga mereka benar-benar menjadi jemaat yang cemerlang di mata Tuhan. Amin saudaraku, ini dia. Jadi Yesus membangun dan memberikan kita makanan melalui firman-Nya saudaraku, yaitu makanan yang seimbang. Amin. Kalau bayangkan saudaraku, kalau kita di rumah kita hanya makanan tidak seimbang dan kita suka makan makanan yang manis. Oke, malam makan makanan yang manis, tengah hari makan makanan yang manis, pagi-pagi makanan yang manis, ataupun kita makan junk food atau makanan-makanan sampah seperti ini, makanan-makanan ringan saudaraku. Saya percaya bahwa pertumbuhan badan kita itu tidak seimbang. Makanya ada orang yang terlalu gemuk, ada juga orang yang terlalu kurus. Tidak seimbang saudaraku karena menerima makanan yang tidak seimbang. Sama halnya dalam gereja saudaraku. Makanya gereja perlu memberikan perkataan yang seimbang. Apa yang Yesus bicarakan melalui orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu perkataan yang seimbang. Amin. Yaitu menyatakan kebenaran yang keseluruhannya saudaraku. Tidak hanya menyatakan kebenaran satu bahagian, tetapi tidak dibicarakan kepada satu bahagian. Makanya saudaraku, Yesus menegaskan supaya kita menerima perkataan yang seimbang karena Yesus sangat mengasihi tubuhnya. Amin saudaraku, kita adalah tubuh Kristus. Makanya Yesus membangun dan memberikan makanan dengan firman yang benar-benar kepada tubuhnya supaya kita bisa bertumbuh seimbang. Sehingga kita benar-benar menjadi gereja yang cemerlang. Amin. Makanya saudaraku, kita perlu mendengarkan firman Tuhan yang seimbang. Jangan hanya fokus kepada satu topik. Dari dahulu sampai sekarang topik yang sama. Makanya kita tidak akan pernah bertumbuh dengan seimbang jika kita mendengarkan firman Tuhan yang tidak seimbang. Makanya saudaraku, pentingnya perkataan firman Tuhan yang seimbang bagi tubuhmu, bagi jemaat, supaya kita bisa bertumbuh sebagai gereja yang cemerlang. Amin saudaraku. Jadi gereja yang cemerlang adalah ketika kita dapat bersatu sepenuhnya di dalam tubuh Kristus.
bersatu sepenuhnya. Karena Yesus melihat seperti satu perkawinan, di mana suami dan istri bersatu bersama, kita juga satu dengan Kristus. Yesus melihat gerejanya itu seperti suami dan istri bersatu. Sama seperti kita dengan Kristus bersatu, saudaraku. Ada kesatuan yang sangat dalam, di mana kita benar-benar bersatu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab itu ayat yang ke-31 firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang Yesus maksudkan, yang Tuhan mau ingin kita mengerti adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya saudaraku, untuk benar-benar menjadi gereja yang cemerlang, kita harus benar-benar bersatu dengan Kristus. Itu sebabnya kita berbicara tentang ketundukan, tentang menerima, tentang perkataan Tuhan. Semuanya ini dapat membantu kita bersatu dengan Kristus. Ketika kita bersatu dengan Dia, maka kita akan sudah pasti memiliki identitas apa yang Yesus ada untuk kita. Sama juga ketika kita menjadi pasangan suami istri. Ketika kita masuk ke dalam satu keluarga itu, dan kita akan mendapat ataupun kita memiliki identitas dalam keluarga tersebut. Sama juga saudaraku dengan kita, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, identitas kita itu gereja Tuhan punya identitas ataupun tubuh Kristus itu hanya di dalam Kristus. Makanya kita perlu benar-benar bersatu dengan Tuhan. Itu sebab betapa pentingnya kita menjauhkan hubungan yang lain selain Kristus, saudaraku. Mungkin hubungan yang lain seperti hubungan ibu bapak. Itu benar, saudaraku. Ketika kita seperti firman Tuhan menyatakan, contoh sebelum kita bernikah ataupun sebelum kita berkawin, kita masih di bawah bimbingan orang tua kita, otoritas orang tua. Tetapi setelah kita bernikah, kita memiliki identitas sendiri. Sebagai pasangan suami istri harus bersatu. Amin. Kita memiliki visi yang sudah berbeda dengan visi daripada orang tua kita sebelumnya. Sama juga dengan gereja. Karena kita pada saat kita datang kepada Kristus, kita bergerak dan masuk dalam hubungan yang baru dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam destiny ataupun hubungan ataupun suatu yang baru, identitas yang baru yang Tuhan telah tetapkan buat gerejanya. Makanya saudaraku, ini dia. Tuhan mau identitas kita sebagai gereja Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di mana ketika Yesus datang, kita akan menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Dan juga saudaraku, yang paling penting, identitas kita akan memiliki warisan yang sama. Apa yang Yesus terima, saudaraku. Ini dia sangat hal yang luar biasa. Oleh itu saudaraku, mari kita benar-benar bersatu dengan Kristus dan memiliki warisan apa yang Yesus dapatkan, saudaraku. Jadi ini dia, kita harus menjadi gereja yang cemerlang. Amin, saudaraku. Jadi gereja yang cemerlang sudah pasti akan melalui setiap ujian. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam ujian, iman kita akan dimurnikan. Ketika kita masuk ke dalam pencobaan, iman kita akan dimurnikan. Iman gereja, tubuh Kristus itu akan dimurnikan. Makanya jangan pernah takut ketika saudara masuk ke dalam pencobaan. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk kita dimurnikan, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan, anggaplah ketika saudara masuk, ketika gerejanya masuk, ketika kita secara pribadi masuk ke dalam pencobaan, anggaplah ini memurnikan iman kita. Dan anggaplah yang satu kebahagiaan ketika engkau masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, Tuhan mengatakan anggap sebagai kebahagiaan. Satu hal yang luar biasa, saudaraku. Kita akan bacakan sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 1:6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu dengar memperolehi puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ulangi, saudaraku, maksud semuanya itu, maksudnya semua ketika kita masuk ke dalam berbagai pencobaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu
kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Makanya di sini saudaraku, kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan kita melalui pelbagai pencobaan untuk memurnikan iman kita, untuk kita benar-benar menjadi gereja yang cemerlang. Hanya melalui pencobaan kita dapat melihat sifat kita sebenarnya sebagai orangnya itu seperti apa. Adakah kita benar-benar ketika kita diuji kita masih bertahan mengasihi Yesus, atau ketika kita diuji kita mula melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyalahkan orang lain, atau kita tetap setia dengan ujian yang datang sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, yang keempat saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Saudaraku, ini dia. Gereja harus melalui pencobaan. Supaya setiap iman kita diuji. Adakah kita memiliki iman yang benar-benar strong ketika iman kita mengalami pencobaan? Dan Tuhan katakan anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan saudaraku. Karena disitulah iman kita dimurnikan. Disitulah iman atau kepercayaan kita dimurnikan. Orang-orang tubuh gereja Tuhan itu dimurnikan saudaraku. Untuk menjadi gereja yang cemerlang. Melalui ujian. Dan kita tahu melalui pencobaan. Dan kita tahu bahwa kita mengalami pelbagai pencobaan. Pada waktu ketika ini kita juga mengalami pencobaan yang berat. Amin saudaraku. Tetapi adakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Memberikan dirimu kepada Tuhan untuk tetap bersemangat untuk Tuhan, atau saudara mengeluarkan hal-hal yang negatif, perkataan salah dan mempersalahkan orang lain, mempersalahkan gereja dan mempersalahkan Tuhan. Saudaraku yang saya dalam Tuhan, Tuhan mengatakan gereja yang cemerlang adalah gereja yang dapat melalui setiap pencobaan. Dan Tuhan katakan anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengajar kami untuk kami hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami harus menjadi gereja yang cemerlang Tuhan. Karena ketika Engkau datang, Engkau akan melihat kecemerlangan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami harus bangkit menjadi gereja, satu tubuh Tuhan. Kami harus dikuduskan dengan perkataan firman-Mu. Kami harus melalui segala ujian dan pencobaan. Dan kami tahu bahwa Tuhan kami harus memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah kepala buat gereja-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan contoh tentang suami dan istri, hubungan yang begitu luar biasa saudaraku. Sehingga kami benar-benar menjadi jemaat ataupun gereja yang bisa bertumbuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Kudus. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang Tuhan terkena virus COVID-19, hamba-Mu mengisytiharkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati keuangan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.